Shalom jemaat GPPS yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu memampukan kami untuk boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang adalah penuntun, pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Judul renungan di pagi hari ini, saya berikan judul Kabar Baik yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara, kita telah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 kemarin, namun suasana Natal masih terus kita rasakan sampai saat ini. Saat ini kita mau melihat tentang kabar baik yang disampaikan malaikat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Yang pertama kita mau lihat di ayat yang ke-8 bahwa penerima kabar baik itu yang pertama adalah gembala-gembala. Saudara, profesi gembala dianggap sebagai orang-orang yang buangan atau orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin bahkan kehadiran mereka tidak dianggap oleh orang-orang lainnya. Namun, kelahiran juru selamat tidak disampaikan di kaum-kaum yang elit seperti raja-raja, imam-imam, bangsawan, penguasa, ataupun ahli-ahli Taurat, tetapi justru kepada orang-orang yang kecil yang mungkin kehadiran mereka tidak dianggap atau mereka diasingkan. Juru selamat pertama kali disampaikan beritanya oleh malaikat kepada gembala-gembala. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 tentang isi kabar baik itu, dikatakan pertama oleh seorang malaikat. Pesan pertama malaikat kepada para gembala adalah jangan takut. Perasaan takut pertama kali hadir dalam hidup manusia pada saat di Taman Eden. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka mendengar langkah Tuhan, mereka takut. Mereka takut memperlihatkan diri mereka di hadapan Allah karena dosa. Dosa membuat perasaan takut ada di dalam hidup manusia. Dunia penuh dengan kegelapan karena dosa. Dunia penuh dengan kejahatan karena dosa. Dunia penuh dengan ketakutan. Setiap manusia memiliki ketakutan karena dosa. Malaikat memberitakan kabar baik, kesukaan besar bagi dunia. Yaitu di ayat 11 kita lihat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir juru selamat, yaitu yang akan melenyapkan ketakutan di dalam diri setiap manusia. Kelahiran yang dinubuatkan sejak dahulu kala telah digenapi lewat kelahiran Kristus Yesus. 400 tahun Allah berdiam, masa keheningan Tuhan. Dari nabi yang terakhir sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus kira-kira 400 tahun Allah berdiam. Allah yang dianggap jauh oleh manusia, karena dosa manusia menjauhkan manusia dengan Allah. Namun, kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat, menjadikan pendamaian manusia dan Allah. Kelahiran Yesus menyelesaikan persoalan manusia, yaitu dosa, dan melenyapkan ketakutan manusia, yaitu maut. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima hidup yang kekal. Yang ketiga kita mau lihat di ayat yang ke-12. Juru selamat itu lahir di kandang, di dalam palungan.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Juru selamat tidak lahir di dalam istana, melainkan di tempat yang sebenarnya tidak layak. Dia dilahirkan di kandang, dan dia dibaringkan di atas palungan, yang sebenarnya fungsi dari palungan adalah tempat makan hewan. Tetapi juru selamat itu lahir di dalam kandang karena tidak ada tempat penginapan lagi, dan dia dibaringkan di atas palungan. Allah memilih lahir di kandang yang hina, yang rendah, padahal dia adalah Allah yang maha tinggi. Hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa sejak awal kabar baik disampaikan kepada orang-orang yang dikucilkan atau orang-orang rendah. Yesus datang bukan untuk orang-orang bangsawan saja, tapi orang-orang rendahan yang membutuhkan dia. Orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa, orang-orang yang merasa bahwa dia berdosa dan dia membutuhkan juru selamat. Kabar baik telah kita terima, yang harusnya tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dan kita yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan. Kalau hal yang besar saja Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, apalagi persoalan-persoalan tentang kehidupan kita, pasti Tuhan akan menyelesaikan juga. Percayalah kepada Dia, Allah yang berdaulat. Ia memilih lahir di kandang yang hina. Natal, kita boleh belajar bahwa Natal tidak hanya berbicara tentang kemewahan, tetapi justru Natal berbicara tentang kesederhanaan. Ia yang maha tinggi rela menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Dan Dia memiliki tujuan, yaitu menebus kita dari dosa. Biarlah di Natal ini yang utama bukan segala sesuatu yang baru, fisik yang baru, tampilan fisik yang baru, namun kiranya kabar baik Natal telah hidup di dalam hati kita, dan sukacita Natal hadir di dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyongsong tahun baru, dan biarlah tidak ada lagi ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita, karena kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah hadir di dalam dunia, bahkan Engkau telah mati dan menebus kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan kami percaya atas rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.